Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Nah, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua. Oke, baik. Ibu absen dulu ya, Nak ya. Ya. Akram, Anggun, Arisma, Baby, Hadir. Bramantio. Pembelajaran sebelumnya berarti hari Kamis kita belajar tentang apa? Gelombang dan getaran. Yang kita bahas yaitu tentang getaran. Ya. Getaran adalah Getaran adalah gerakan bolak-balik melewati titik kesetimbangan. baik, bagus. Jadi getaran adalah gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Kemudian di dalam getaran ada variabel atau besar-besaran getaran. Apa aja besar-besaran yang kemarin getaran? Yang pertama apa, Nak? Yang pertama apa? Yang pertama amplitudo. Terus apalagi? Apalagi? Periode. Periode, pintar. Terus apa lagi? Frekuensi. Frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran tiap Second. waktu. Pintar. Disimbolkan dengan huruf apa? S. F. F. F sama dengan N per T. N per T atau Fanta atau Fenty ya kalau misalnya kita mengingatnya. Fenty. Kalau misalnya periode berarti disimbolkan dengan huruf apa? T besar sama dengan berarti titin ya. Titin. N itu apa kemarin? N Banyaknya getaran. pintar, banyaknya getaran. Berarti satuannya apa? Kali. Paham? Oke, baik. Sebelum memulai materi selanjutnya, Ibu mau bertanya kepada kalian. Bagaimana bisa suara Ibu ini bisa kedengaran sampai belakang? Pak, kalian? Karena ada gelombang suara. Adanya gelombang suara, bagus. Yang kedua, pernahkah kalian berpikir bagaimanakah pesan WhatsApp atau video YouTube bisa sampai ke ponsel kalian? Padahal di situ tanpa adanya kabel. Kenapa? Bramantio, silakan. Karena adanya gelombang elektromagnetik. Oke, pintar. Yang ketiga, pernahkah nggak kalian melihat petir? Ya, pernah nggak? Pernah. Antara kilat dengan suaranya lebih cepat yang mana? Saya, Bu. Jeffrey, silakan. Lebih Cepat yang mana, Nak? cepat cahaya kilat. Cahayanya ya. Berarti yang kelihatan dulu, berarti cahayanya dulu, baru beberapa detik kemudian akan muncul suara. Lah, fenomena-fenomena inilah yang kita akan pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu tentang apa? Gelombang. Oke. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami. Yang pertama, kalian harus paham apa sih konsep gelombang itu? Ya, gelombang itu apa? Terus jenis-jenis gelombang ada apa aja? Bedanya apa? Gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang ketiga, kalian harus bisa menghitung frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat lambat gelombang. Dan yang terakhir adalah kalian harus dapat memahami apa sih manfaat dari gelombang dalam kehidupan sehari-hari.
Berarti di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami pada pertemuan hari ini. Paham anak-anak? Oke, baik. Di sini Ibu akan menayangkan video tentang materi pembelajaran. Jadi minta tolong disimak baik-baik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walaupun tanpa medium. Walaupun tidak ada medium, dia transversal dan juga gelombang longitudinal. Apa perbedaannya? Dan juga gelombang cahaya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Ya. Contohnya adalah gelombang bunyi dan gelombang selingki. Kita lihat sini ada perbedaan dari bentuknya. Gelombang transversal berbentuk seperti ada bukit dan ada lembah, ada yang naik dan ada yang turun. Sedangkan gelombang longitudinal berbentuk seperti ada bagian yang rapat dan ada bagian yang renggang. Biasa disebut sebagai rapatan dan renggangan. Dan panjang gelombang adalah panjang satu gelombang, ya, yaitu jika sudah menempuh satu bukit dan satu lembah. Contohnya dari A sampai E. Sini adalah sini adalah renggang. Dan di sini adalah rapat. Ciri-ciri gelombang longitudinal adalah terdiri rapatan dan renggangan. Tadi kalau transversal dari puncak dan lembah, kalau misalnya diketahui di soal dari dasar ke puncak adalah 10. Berarti amplitudenya adalah setengahnya, yaitu 5 cm. Oke, kemudian yang B, panjang gelombang. Panjang gelombang rumusnya adalah lambda sat. Lambda sama S per N. Yang mana yang S? S itu adalah jarak. Jarak di sini di soal diketahui adalah jaraknya 120 cm. Ini sebagai S-nya. N yang mana? Nah, 120 cm kan dari sini sampai sini. Maka kita hitung ada berapa gelombang itu. Satu bukit satu lembah satu gelombang ya. Satu gelombangnya adalah 120 bagi 4 yaitu 30 cm. Kemudian yang C. Dari video tadi, apa yang dimaksud dengan gelombang? Saya, Mas Danis. Apa Mas? Gelombang itu apa? Gelombang adalah getaran yang merambat. Oke, pintar. Gelombang, jadi gelombang adalah getaran yang merambat. Oke, berdasarkan mediumnya, tadi medium. Gelombang dibagi menjadi berapa? 2, pintar. Apa aja, Nak? Mekanik dan elektromagnetik. Apa bedanya dari kedua ini? Apa bedanya? Mekanik dan elektromagnetik. Kalau mekanik berarti memerlukan zat perantara. Kalau elektromagnetik tanpa memerlukan zat perantara. Contoh dari gelombang mekanik apa aja, Nak? Ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Ya, Mbak Talita. Apa Mbak Talita? Gelombang mekanik contohnya adalah gelombang pada tali. Ya, pada tali. Terus apa lagi? Gelombang pada selinki. Pada selinki apa lagi? Dan gelombang bunyi. Bunyi, pinter. Artinya apa, Bu, di sini? Ketika kalian berada di ruang hampa, berarti kalau contohnya ada jam beker.
ya. Kemudian jam beker itu kalian masukkan ke dalam toples. Awalnya itu berbunyi, kemudian kalian taruh di toples. Kemudian bunyinya ini gimana bunyinya? Bisa kedengar apa enggak? Tidak, ya. Karena apa? Di situ ada ruang hampa. Berarti di situ ada zat perantara. Ketika kalian berada di ruang hampa, maka bunyi inilah tidak dapat terdengar, ya. Makanya bunyi itu kalau di ruang hampa itu tidak dapat terdengar. Makanya karena di sini memerlukan zat perantara, maka bunyi disebut dengan gelombang mekanik. Kemudian gelombang elektromagnetik berarti tanpa zat perantara. Contohnya apa? Ya, Contohnya adalah apa? Contohnya cahaya, gelombang Cahaya. radio, gelombang televisi. gelombang radio sama televisi. Ya. Tadi disebutkan bahwa ketika kalian mendapat WhatsApp, ya, itu karena apa? Karena yaitu adanya gelombang elektromagnetik. Ya, paham ya? Di sini ada beberapa praktikum yang berhubungan dengan gelombang transversal dan longitudinal, ya. Sekarang kalian berkelompok berdasarkan kelompok yang Ibu bagi, ya. Di sini kelompok 1 ada Gracia, Jasmine, Farah, Aulia sampai kelompok 7, ya. Di sini ada 4 sampai 5 anggota, ya. Tempat duduknya sudah berkelompok ya. Ya, oke. Sekarang di situ Ibu bagi LKPD-nya, minta tolong baby dibagi dulu LKPD-nya. Kalian mengerjakan praktikum 3 dan praktikum 4. Kemudian di sini ada latihan soal, kalian kerjakan ya anak ya. Oke, baik. Di sini ada 2 praktikum. Yang pertama adalah tujuannya mengamati gelombang transversal melalui percobaan pada tali. Kemudian yang ketiga adalah mengamati gelombang longitudinal pada selinki. Sudah, praktikumnya praktikum 3 dan praktikum 4 segera dikerjakan. Kemudian di sini ada bawahnya, di situ LKPD ada, ayo diskusikanlah. Nah, di sini kalian mengerjakan secara berkelompok. Kalau sudah nanti dipresentasikan, ya. Kemudian selama kalian mengerjakan atau eksperimen, di situ Ibu akan menilai kalian dari keaktifan kalian, misalnya kerjasama kaliannya seperti apa, kemudian kalian kontribusi terhadap kelompok kaliannya seperti apa, itu nanti Ibu nilai ya. Ini kan karena berkelompok, Ibu kasih waktu 15 menit ya. Paham ya anak-anak ya? Oke, baik. Silakan dikerjakan.
Apakah pita karet gelang ikut merambat? Tidak, pita hanya bergerak naik dan turun di tempat yang sama, tidak berpindah mengikuti arah rambat gelombang menuju ujung tali lainnya. Sebentar. Apakah pita ikut merambat? Jawabannya apa, Nak? Tidak ya. Berarti pitanya kan tetap stay di talinya ya. Yang kedua, lanjut. Ke arah mana gelombang merambat? Gelombang merambat secara horizontal atau mendatar dari ujung tali yang digetarkan menuju ujung tali yang dipegang teman. Ya, ini Bu praktekkan, contohkan ya. Ini dipegang. Ya, ini kan gini tadi. Ya, kurang ke belakang sana, Nak. Ya, ya. Coba dilihat ya. Ya, ini. Ya, wes. Yang pertama, apakah pita ikut merambat? Ininya merambat gak? Ya, oke. Yang kedua. Yang kedua, ya lanjut. Ke arah manakah gelombang merambat? Secara horizontal atau Ke arah mana merambatnya? Secara horizontal Horizontal. atau mendatar. Oke, baik. Berarti secara horizontal atau mendatar. Kemudian yang ketiga, Kemana arah pita bergerak? Pita bergerak secara vertikal tegak lurus terhadap arah rambat, yaitu ke atas dan ke bawah sesuai dengan getaran yang diberikan. berarti pitanya bergerak ke arah atas atau bawah. Kesimpulannya, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Oke, berarti gelombang transversal adalah gelombang yang arahnya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Oke, ada yang menanggapi, Nak? Ada yang menanggapi? Sudah semua setuju? Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan. Ya, nomor 1. Pada saat bergetar bagaimana kondisi Slinky akan membentuk bagian-bagian yang merapat dan bagian-bagian yang merenggang secara bergantian. Oke. Terus yang kedua. Bagaimana arah perambatan dan arah getaran pada Slinky? Arah getaran maju mundur sejajar atau searah dengan arah perambatan gelombangnya atau mendatar. Oke, baik. Terima kasih. Wes. Nomor 1 lihat di sini. B dan H. Ayo dibaca, Mas. Nomor 1 gambarnya. B dan H. Puncak gelombang. B. Mana huruf B? B dan F ya. B dan F namanya apa? Namanya? Puncak gelombang. Puncak gelombang. Yang lainnya benar apa enggak? Benar. Terus berarti B dan F itu yang mana? B dan F namanya apa? Puncak. Berarti yang atas sendiri namanya puncak. Paham ya? Lanjut. Lanjut yang B, Mas. Yang B, D dan H adalah lembah gelombang. Sama H, berarti yang bawah. Ini namanya dasar gelombang. Kalau lembah, berarti yang ini, Nak. Nah, yang ini. Yang ini yang lembah, berarti C, D, E. Nah, ya, diperbaiki, Mas. Berarti D dan H adalah Dasar gelombang. dasar gelombang. Ada yang ditanyakan? Ya, terima kasih kelompok 5. Minta tolong dikasih plus untuk kelompok 5, Nak. Terima kasih. Dari pembelajaran hari ini, apa yang kita peroleh? Yang pertama mengenai tentang apa? Apa namanya gelombang?
Gelombang itu apa? Getaran yang merambat. Kemudian gelombang dibagi menjadi berapa? Dua apa? Gelombang mekanik terdiri dari apa? Gelombang mekanik berarti gelombang yang memerlukan medium bantuan zat perantara atau zat medium. perantara. Kemudian kalau elektromagnetik berarti tanpa membutuhkan zat perantara atau medium ya. Kemudian tadi berdasarkan arahnya yang kalian praktikkan tadi, berarti gelombang apa? Gelombang Transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal berarti gelombang yang arahnya apa? atas bawah Atau tegak lurus ya. Tegak lurus. Kalau longitudinal berarti gelombang yang arahnya sejajar. Untuk gelombang transversal dikatakan satu gelombang terdiri dari apa? Ada bukit dan lembah. Dinyatakan satu gelombang apabila terdiri dari bukit dan lembah. Kemudian longitudinal dinyatakan dengan satu gelombang apabila terdiri dari rapat dan renggang. Kemudian untuk mencari cepat rambat gelombang, gimana rumusnya? V sama dengan lambda per T atau lambda dikali F. Pinter. V dinyatakan dengan cepat rambat gelombang. Ya, satuannya meter per sekon. Terus lambda berarti namanya apa? Panjang. Terus F berarti apa? F berarti Frekuensi. T itu apa? periode. Yes. Kemudian pemanfaatan gelombang seperti apa? Manfaat gelombang Menyalurkan suara. ya, contohnya kalian gelombang gelombang radio, gelombang televisi. Kalian kan di rumahnya ada televisi. Ya. Di situ memanfaatkan dari gelombang elektromagnetik. Ya, elektronik itu tadi gelombang televisi atau radio. Kemudian kalian pernah nggak di rumah sakit ada ronsen itu? Ada. Foto ronsen itu merupakan memanfaatkan gelombang elektromagnetik berupa sinar X. Ya, sinar X itu bisa memiliki panjang gelombang yang bisa menembus dari tubuh kalian. Makanya ketika ronsen itu ya kelihatan tulang-tulang kalian. Ya. Karena di situ memanfaatkan dari penerapan dari gelombang elektromagnetik berupa sinar X. Sudah ada yang ditanyakan, Nak? Tidak. Oke, karena di sini nggak ada yang ditanyakan. Nanti di sini ada scan barcode ya. Nanti kalian scan, di situ refleksi kalian paham apa enggak atau materi yang diajarkan hari ini ya, refleksi. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kalian baca tentang bab selanjutnya yaitu sifat-sifat cahaya. Ya, itu ya. Udah ada yang ditanyakan? Tidak. Ibu akhiri, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.